Setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam membangun perekonomian yang mandiri dan stabil. Dua periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia seperti demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin menjadi saksi perjalanan ekonomi yang penuh dinamika dan pembelajaran. Pada kali ini, kita akan membahas beberapa poin tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer serta kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah mengatasi kemerosotan ekonomi dan hiperinflasi, serta menciptakan ekonomi yang berdikari dan sejahtera. Salah satu kebijakan penting adalah devaluasi mata uang pada tahun 1959. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer yang pertama adalah Gunting Syafruddin yang diluncurkan pada tanggal 29 Maret 1950 oleh Syafruddin Prawira Negara untuk menekan inflasi dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong uang dengan nominal di atas 5 gulden, di mana sebelah kiri digunakan sebagai alat pembayaran sah dengan nilai separuhnya dan sebelah kanan dijadikan simpanan wajib. Sayangnya, kebijakan ini tidak berjalan optimal karena menciptakan kebingungan di masyarakat serta penurunan daya beli masyarakat secara mendadak. Yang kedua adalah kebijakan benteng dipelopori oleh Dr. Sumitrojo Hadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dan untuk menciptakan pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi, mentalitas yang cenderung konsumtif, ingin cepat dapat keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Yang ketiga adalah nasionalisasi DJPS Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Selanjutnya yaitu kontribusi kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer dan juga pada masa demokrasi terpimpin terhadap perubahan politik di Indonesia. Sebelum era demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami krisis ekonomi pasca kemerdekaan. Dimulai dari tidak adanya mata uang nasional yang stabil, blokade ekonomi oleh Belanda, dan dominasi asing menyebabkan kemiskinan meluas. Sistem parlementer saat itu tidak mampu mengatasi masalah karena seringnya pergantian kabinet. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem parlementer dan memulai demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan ekonomi berubah secara drastis. Soekarno memperkenalkan ekonomi terpimpin yang menekankan kemandirian nasional dan penolakan terhadap kapitalisme asing. Ekonomi dikelola oleh negara dan diarahkan untuk mendukung revolusi serta memperkuat ideologi bangsa. Dengan semangat gotong royong sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kebijakan ekonomi di kedua periode ini sangat memengaruhi arah politik Indonesia dari sistem parlementer yang lemah dan menuju sistem terpimpin yang terpusat dan ideologis. Pengaruh kedua kebijakan ekonomi terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, pada masa demokrasi parlementer. Pada masa ini, Indonesia sering berganti-ganti kabinet karena pada saat itu adanya ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, berdampak langsung pada kondisi ekonomi pada saat itu. Yang pertama, ada inflasi tinggi. Kebijakan ekonomi yang tidak konsisten menyebabkan inflasi yang meroket dan juga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Yang kedua, ada pengangguran. Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga tingkat pengangguran meningkat.
Yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing. Kebijakan nasionalisasi yang diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing seringkali tidak diiringi dengan persiapan pengelolaan yang baik, sehingga berdampak negatif pada produktivitas. Yang kedua ada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mengambil alih kendali penuh dengan membubarkan konstituante dan memberlakukan UUD 1945. Fokusnya adalah politik yang kuat dan nasional yang tinggi, tetapi ekonomi menjadi semakin terpuruk. Yang pertama, ekonomi terpusat. Pemerintah mengendalikan penuh perekonomian melalui nasionalisasi perusahaan asing, terutama Belanda, karena kurangnya manajemen yang baik membuat kinerja perusahaan menurun. Yang kedua, proyek mercusuar. Soekarno mengutamakan proyek-proyek besar seperti pembangunan Monas dan Gelora Bung Karno untuk menunjukkan kejayaan bangsa. Namun, proyek ini menguras anggaran negara tanpa memberikan manfaat langsung bagi ekonomi rakyat. Yang ketiga, ada politik luar negeri yang menginsolidasi ekonomi. Soekarno menarik Indonesia keluar dari PBB dan menjalin hubungan erat dengan Blok Timur. Hal ini membuat bantuan ekonomi dari Barat berhenti, memperburuk krisis. Perbedaan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Untuk perbedaannya, sistem ekonomi demokrasi parlementer ini menerapkan sistem ekonomi liberal dengan mekanisme pasar di mana perekonomian dibiarkan berdasarkan permintaan hukum dan penawaran yang aktif. Sedangkan demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem ekonomi ringkas di mana pemerintah mengontrol seluruh alat produksi dan distribusi dengan pendekatan komando dalam pengaturan ekonomi. Sedangkan untuk persamaannya, keduanya menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan. Pada masa demokrasi parlementer, ketidakadilan ini muncul akibat kebijakan liberal yang tidak merata, sedangkan pada demokrasi terpimpin, meskipun ada kontrol negara, ketidakadilan tetap terjadi akibat otoritarianisme. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan.